atau SMA Negeri 5 Surabaya. Dan kakak ini ngambil jurusan yang favorit, yang susah banget digapai karena banyak banget yang minat ke situ, persaingannya ketat banget dan bener-bener tuh jurusan idaman para orang-orang sekitar kita ya. Jadi kakak ini ngambil Fakultas Kedokteran di Universitas Brawijaya Malang. Langsung aja nonton. Halo Kak Bila. Halo, Apa kabar Kak? baik, alhamdulillah. Kamu gimana? Aku juga baik, sehat. Kita pas itu ketemuan pas itu ya, lombanya Semalah yang ngadain event. Ya itu waktu itu namanya Iya. apa aku lupa. S2LC. Iya, kan kakak kan yang kayak registrasi, aku kan registrasi ke kakak kan waktu itu. Iya, Oke. benar. Jadi di sini aku mau tanya-tanya ke Kak Bila tentang jurusan yang kakak pilih sekarang. Oke. Mari kita mulai. Oke, jadi apa kakak dari dulu nih, dari kecil, cita-citanya itu pengen jadi dokter atau ada cita-cita lain? Ya, aku dari kecil, dari umur sekitar 3 tahun, itu udah punya cita-cita pengen jadi dokter. Oh, berarti dari kecil ya, nggak berubah ya cita-citanya ya? Ya, dari kecil buat alhamdulillah sampai sekarang nggak berubah. Boleh ceritain nggak Kak, waktu kakak berjuang untuk SNMPTN, lalu ke SBMPTN, sampai akhirnya masuk ke FKUB itu gimana? Oke, aku masuk FKUB itu kan lewat SNMPTN ya. Jadi aku ceritain gimana perjuanganku masuk SNMPTN. Berarti Itu kakak nggak mulai- SBMPTN ya, bukan ya? Enggak, aku langsung dapat SNMPTN. Jalur undangan guys, keren Kak, keren banget. Itu mulai dari kelas 10 ya. Itu kelas 10 aku udah punya niat nih buat masuk SNMPTN. Jadi aku udah di kelas 10 semester 1 itu udah kayak usaha buat nilaiku ini tuh, nilai rapotku udah bagus. Jadi nanti aku semester selanjutnya tinggal kayak apa ya, mertahanin nih nilai aku biar nggak turun, biar naik terus. Kalau nggak gitu seenggaknya stabil gitu kan. Terus habis itu aku juga ketemu sama teman-teman aku yang sama-sama mau FK. Nah ini tuh kayak bikin aku jadi makin semangat buat dapetin FK. Terus aku juga mulai ikut olimpiade bareng teman-temanku ini yang sama-sama mau FK biar dapat sertifikat kan buat SNMPTN. Nah terus waktu pengumuman eligible buat SNMPTN, aku alhamdulillah masuk ke itu. Nah ini tuh mulai kayak apa ya, mental aku itu tuh kayak jadi galau, gimana ya aku mau masuk PTN ya, bingung gitu mau masuk PTN mana gitu. Terus kan yang mau FK itu banyak banget kan, jadi kayak banyak banget. Akhirnya aku kayak sempet kayak mikir aku ganti jurusan aja kali ya, karena banyak banget kan, takut. Tapi karena aku minta pendapat ke orang tuaku, ke guru aku, ke teman-teman aku, terus dapat semangat dari mereka. Terus aku cari motivasi juga biar aku tuh tetap di jalanku itu kan di FK. Sampai akhirnya aku daftar ke FKUB. Nah alhamdulillahnya waktu pengumuman SNMPTN itu aku keterima di FKUB. Tapi waktu sebelum pengumuman itu aku juga masih ini sih, belajar buat UTBK, buat SBMPTN, buat kayak apa ya, kan gak tahu kan SNMPTN itu mahasiswa bakalan kan ya, disuruh belajar semua. Iya, soalnya kan belum tahu SNMPTN itu bakal dapat apa enggak. Terus berarti tuh nilai rapotnya gimana Kak? Menaik atau konstan? Kalau total nilai rapot itu alhamdulillahnya naik terus. Tapi kalau buat per mapelnya itu ada yang naik, ada yang konstan gitu. Apa sih motivasi kakak untuk menjadi dokter? Motivasiku itu berawal dari kecil itu ya. Itu aku kecil sering banget diajak mamaku kerja di rumah sakit. Jadi nemenin mamaku kerja. Nah, itu kayak aku lihat tenaga medis, terus lihat dokter-dokter gitu kan kerja, itu kan kayak wih keren gitu, bisa nyembuhin orang yang sakit gitu. Nah sejak saat itu aku kayak pengen jadi dokter. Terus dulu itu ada aku kan juga kayak sering sakit kan, nah itu kan sering ke dokter juga buat berobat. Nah itu aku juga pengen gitu bisa nyembuhin orang, apalagi nyembuhin anak kecil kan. Kayak anak kecil itu kayak generasi penerus bangsa kita kan, yang harus kayak kita itu bikin mereka tuh jadi sehat, cerdas gitu kan.
biar bisa bikin Indonesia ini makin baik gitu ke depannya. Nah sejak saat itu aku pengen jadi dokter dan pengen bisa mengabdi ke masyarakat, bisa bermanfaat buat sekitar aku. Keren. Kuliah di kedokteran ini apa masih bisa hangout keluar gitu Kak? Kayak main-main atau selalu belajar terus? Kalau itu tuh tergantung ke ini ya, tergantung ke orangnya masing-masing ya. Kalau aku pribadi itu kan kalau misalnya kita belajar terus, itu kan pasti bosan, terus burn out, pusing, stres gitu kan. Nah, jadi aku kadang masih nyempetin waktu buat hangout sama temen aku, pergi. Meskipun kadang kalau udah pulang nih, udah nyampe rumah, kadang kayak kepikiran, kenapa ya aku pergi, kenapa nggak belajar aja gitu. Kayak kadang ada penyesalannya. Iya. Tapi ya kan itu juga apa ya, penting buat kesehatan mental kita kan. Kalau misalnya kita belajar terus kan biar refresh juga kan otak kita gitu. Terus nanti kalau kedepannya, kalau sudah mendapat gelar esket nih, amin, mau lanjut ke spesialis atau mau praktek dulu Kak? Habis dapat esket itu kan pasti aku mau lanjut koas dulu ya, dokter muda, buat dapetin gelar dokter dulu. Terus nanti aku internship dulu, praktek dulu, baru nanti insya Allah aku bakal ngambil spesialis. Kalau mau ngambil spesialis, kira-kira ada nggak kebayang mau spesialis apa nih? Insya Allah nih mau jadi ini spesialis anak. Oh ya, soalnya tadi yang dari awal yang anak itu ya, yang melihat gitu. Terus tipsnya nih Kak, biar bisa diterima di kedokteran, apa harus ranking paralel terus atau harus punya sertifikat lomba yang banyak gitu? Kalau menurut aku itu ranking paralel itu penting banget ya, karena nilai kita itu kayak harus yang tinggi gitu loh, maksudnya kalau bisa itu tinggi gitu biar bisa dapetin FK. Kan persaingannya kan ketat banget ya, meskipun masih kayak sama teman-teman sekolah kita itu kan yang mau FK banyak gitu. Terus buat kalau sertifikat itu sebenarnya kalau nggak punya juga nggak apa-apa, asalkan nilai kalian tuh bagus. Tapi kalau misalnya punya itu udah jadi nilai plus gitu, apalagi kalau sertifikat kalian itu internasional atau nasional dan apa ya, masih nyambung sama FK gitu. The last question nih Kak, pesan dan kesan nih untuk kita yang mau jadi dokter, ada nggak Kak? Buat adik kelas. Oke, kalau kalian pengen jadi dokter itu harus apa ya, ada niat gitu, emang bener-bener pengen jadi dokter. Jangan punya mindset kayak aku mau jadi dokter biar aku kaya. Jangan sampai punya mindset kayak gitu, harus bener-bener dari dalam hati pengen jadi dokter buat bermanfaat gitu bagi orang banyak. Soalnya kan jadi dokter itu perjuangannya kan panjang ya, makanya kayak harus kuat gitu, baik mentalnya, baik fisiknya gitu. Jadi tetap semangat buat kalian. Semoga apa yang kalian inginkan jadi dokter itu bisa terwujud. Terus kesannya Kakak di kedokteran ini gimana? Udah 2 semester nih dijalanin nih. Cukup awalnya sih kaget ya. Saya Kaget kan gimana, Kak? baru. Saya kan apa yang kita di SMA sama kuliah kan beda ya. Kayak itu pelajarannya, jadi awalnya tuh kayak masih kaget, masih adaptasi dulu, jadi kayak masih awal-awal, tapi lama-kelamaan juga mulai terbiasa gitu. Saya kan apa yang dipelajarin tuh juga kedepannya buat kita gitu kan bermanfaat ya, jadi ya gitu. Itu berarti Seru sih. full hafalan ya Kak ya? Iya, hafalan semua. Biologi semua. Wih, keren. Itu apa gimana sih Kak, Kakak biar hafalannya itu kayak apa ya? Biar hafal terus biar nggak lupa gitu loh. Tuh aku masih belajar juga ya, karena sebenarnya aku tuh orangnya tuh susah gitu kan buat ngafalin. Nah, itu jadi tergantung ke kita ya sih. Soalnya kan ada kayak misal kita lebih suka belajar itu sambil nulis, sambil nyatet gitu. Ya udah kalian sambil nyatet, belajar gitu, terus nanti dibaca lagi apa catatannya itu sampai hafal. Terus kalau aku tuh kadang bikin kayak notes terus aku tempel gitu, terus nanti kan, tapi aku tempelnya tuh kayak di tempat yang sering aku lihat, jadi nanti aku bisa ngafalin gitu sambil ngejain apa itu kayak oh iya ini gitu. Iya, Jadi biar ya, bisa juga. gampang.
Keren banget guys. Makasih ya Kak Bila buat waktunya, udah aku tanya-tanyain. Semangat terus kuliahnya, karena aku tahu fakultas kedokteran nggak semudah itu ya. Oke, terus semangat Kak, makasih, dadah. Oke.